Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan kalian dalam kondisi melakukan kegiatan PJJ dengan cara daring. Mudah-mudahan dengan kegiatan daring ini kamu tetap semangat, tetap percaya diri, tetap konsisten terhadap apa yang sudah diatur dalam kegiatan PJJ ini. Mudah-mudahan kalian semuanya, biarpun sekarang ini dalam kegiatan BDR itu, tapi di dalam kegiatan BDR tersebut kamu tetap melakukannya dan mengerjakannya dengan tugas-tugas yang sudah Bunda berikan kepada kalian. Baiklah siswa semuanya, terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa belajar. Semoga dengan berdoa ini kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dengan tekun dan hikmat, bagaikan kita menghadap yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah siswa semuanya, dengan minggu kemarin kita telah belajar dengan konsep semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang mana ada dua konsep yang perlu kita ingat sebagai pelajar, sebagai warga negara, yaitu dengan adanya semangat, maka terpupuklah tekad dan dorongan hal yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Dan memiliki semangat patriotisme yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Jadi anak-anak semuanya, dengan tekad dan dorongan yang kuat, maka terciptalah semangat patriotisme kita yang dilandasi oleh sikap nasionalisme. Yang kedua, semangat kebangsaan harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti kamu sekarang ini dalam kegiatan BDR ini, kamu harus semangat demi cita-cita kamu, demi pendidikan kamu untuk mencapai yang lebih baik lagi. Maka kita sebagai warga negara harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan tak luput kamu sebagai siswa harus melaksanakan atau mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah di saat kita offline. Baiklah siswa semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yang mana materi kita norma yang berlaku dalam bermasyarakat. Norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kalau kita lihat, siswa harus mampu menunjukkan berbagai sikap mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki sebagai pelajar, sebagai peserta didik adalah rasa ingin tahu, cinta tanah air, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Di dalam konsep norma yang berlaku dalam masyarakat, yang perlu kita pelajari bagaimana kita sejak kelahiran hingga akhir hayat, manusia selalu berhidup
berkelompok. Ada seorang ahli filosofi bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya Politis mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Jadi anak-anak Bundo semuanya harus paham bahwasanya seorang manusia itu harus hidup berkelompok. Apalagi di dalam kehidupan masyarakat. Kalau kamu tidak hidup berkelompok, kalau kamu hidup tidak bermasyarakat, kamu tidak masuk dalam kategori sebagai manusia-manusia yang sudah punya norma. Sedangkan manusia itu sendiri merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Sedangkan makhluk individu tidak orang memilikinya perbedaan nilai dan perbedaan kepentingan. Di sini manusia itu adalah bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Seperti kamu di dalam keluarga kecil kamu. Ada ayah, ada ibu, ada kamu, ada kakak. Itu adalah hidup bersama-sama di dalam rumah kamu atau dalam kehidupan kamu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai makhluk sosial. Dan makhluk sosial ini membutuhkan satu sama lainnya. Setiap individu, baik itu yang berbeda agama maupun yang sesama agama, harus saling membutuhkan satu sama lainnya. Karena apa? Karena mempunyai orang-orang yang mempunyai kehidupan dan perbedaan di kepentingan satu sama lain. Jadi anak-anak Bundo semuanya, manusia itu adalah makhluk individu yang butuh pertolongan orang lain, yang butuh saling bantu-membantu. Di dalam norma yang berlaku dalam bermasyarakat, bahwasanya agar norma-norma dapat berjalan dengan baik, masyarakat menciptakan sanksi yang digunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam konsep norma-norma, bahwasanya manusia adalah makhluk individu yang mempunyai sanksi kalau seandainya melakukan hal-hal yang tidak beraturan, yang tidak berkepentingan, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka dia akan mendapatkan sanksi dari peraturan yang sudah berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, seseorang yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat akan dikenakan sanksi berupa hukuman, pengucilan, cemoohan, teguran, ataupun denda. Jadi kalau kalian sebagai sepelajar tidak mematuhi aturan atau peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, maka kamu akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Ataupun kalau kamu di dalam rumah, seandainya kamu tidak patuh dengan aturan orang tua kamu, maka orang tua kamu akan juga memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang kamu perbuat. Itulah bahwasanya setiap kita hidup butuh norma-norma. Setiap kita seorang pelajar butuh norma-norma. Norma-norma apa yang harus kamu butuhkan adalah norma-norma yang terbaik. Jangan norma-norma yang di luar jangkauan sebagai seorang pelajar. Sejarah terbentuknya norma terjadi secara tidak sengaja. Namun, norma tersebut disusun dan dibentuk secara sadar. Norma yang berada dalam masyarakat terisi dan terkandung tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas dan wajar. Jadi, norma ini sudah ada sejak dulu kalanya. Sudah ada sejak
zaman kita tidak ada, menjadi ada hari ini, tetap norma itu selalu ada. Karena norma-norma itu sudah ada di dalam apa? Di dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Norma yang berada di dalam masyarakat harus kita taati, harus kita patuhi, dan harus kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Baiklah siswa, dengan materi ini bisa menambah wawasan kamu dalam kehidupan kamu, dalam pembelajaran kamu, bahwasanya norma-norma itu selalu ada di dalam prinsip kehidupan kamu yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.